Kita mengambil tema yang cukup menarik, yang tengah beredar di mata masyarakat dan ingin mengetahui bahwa sikap terhadap pencela Allah, pencela Nabi atau pencela umat atau agama Islam. Sahabat Muslim, hukum mencela Allah, mencela Rasulullah atau mencela Islam dalam ajaran agama Islam ada. Seperti apa? Dalam pertanyaan, apa hukum mencela Allah atau mencela Rasulnya atau merendahkan keduanya? Dan apa hukum menentang satu saja dari perintah yang Allah wajibkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kita jelaskan sebelum Muslim, karena banyak sekali hal ini terjadi di tengah masyarakat ya. Banyak sekali pertanyaan ini hadir di tengah masyarakat. Saya menjawab, sahabat Muslim, semua orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk celaannya, atau mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para rasul yang lainnya, apapun bentuk celaannya, atau mencela Islam atau merendahkan Allah atau Rasulnya, maka ia kafir dan murtad dari Islam. Walaupun orang tersebut mengaku Muslim. Ulama ijma sepakat akan hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, sahabat Muslim, katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok? Tidak perlu minta maaf. Kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Dalam Quran, surat At-Taubah ayat 65-66. Al-Alamah Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berpanjang lebar membahas masalah ini dalam kitab beliau berjudul As-Sarimul Maslul ala Satimir Rasul. Siapa yang ingin mempelajari masalah ini lebih banyak beserta dalil-dalilnya, silakan merujuk pada kitab-kitab tersebut. Karena kitab ini agung dan penulisannya juga mulia, sahabat Muslim, serta sangat luas ilmunya. Rahimahullah lah ya. Demikian juga hukum bagi orang yang menentang satu saja dari perintah yang Allah wajibkan, sahabat Muslim, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang termasuk perkara maklum minad din bid darurah, atau perkara yang secara gamblang diketahui oleh orang Muslim, seperti menentang wajibnya sholat, menentang wajibnya zakat, menentang wajibnya puasa Ramadan, menentang wajibnya haji bagi orang yang mampu, menentang wajibnya berbakti kepada orang tua, dan semisalnya. Atau menghalalkan minum khamar, menghalalkan durhaka kepada orang tua, menghalalkan harta dan darah orang lain tanpa hak, menghalalkan riba, dan semisalnya. Yang termasuk perkara atau maklum minad din bid darurah, berdasarkan ijma ulama, ia kafir murtad dari Islam, walaupun mengaku Muslim, sahabat Muslim. Para ulama telah berpanjang lebar dalam pembantal keislaman ini, sahabat Muslim, khususnya dalam bab tentang murtad. Mereka telah menjelaskan dalil-dalilnya. Siapa yang ingin mempelajarinya lebih lanjut, silakan merujuk kepada kitab-kitab para ulama dalam bab ini, baik ulama dari kalangan Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan yang lain. Yang selain mereka, insya Allah akan didapatkan penjelasan yang memuaskan dari kitab-kitab mereka. Dan tidak boleh memberikan uzul bil jahil gitu ya, uzul bil jahil kepada mereka, karena ini perkara-perkara yang sudah gamblang diketahui oleh kaum muslim dan hukumnya sudah jelas dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim, sedikit yang kita hadirkan dalam sikap terhadap pencela agama, pencela Allah dan Rasulnya. Kali ini bagaimana sikap terhadap pencela agama? Pertanyaannya, ketika ada dai yang mendakwakan Islam dan mendakwakan tentang sholat, lalu ketika itu ada orang yang mencela agama dan menghina Rasul serta mencela Allah, bagaimana sikap kita? Saya bertanya, siapa yang mencela? Penanya menjawab, yang mencela adalah yang didakwahi. Lantas saya menjawab, pertama, hendaknya dia dinasihati dan dijelaskan bahwasanya itu perbuatan kufur dan sesat. Orang-orang yang hadir juga hendaknya menasihatinya, berbicara dengannya dan menjelaskan kekeliruannya. Jika ia bertaubat, alhamdulillah. Jika tidak, maka diangkat perkaranya kepada pemerintah. Jika pemerintahnya menerapkan syariat Allah, maka diangkat perkaranya kepada pemerintah. Jika kasus seperti ini, pelaku harus diberi hukuman bahkan dipenjara sahabat muslim. Namun jangan langsung salahkan kepada pemerintah, namun nasihati terlebih dahulu. Ajak bicara ia dengan perkataan tegas. Jika ia terus-menerus melakukan perbuatan batil tersebut, ancam dia bahwa ia akan dilaporkan kepada ulil amri. Mudah-mudahan ia mau kembali ke jalan yang benar. Karena mencela agama itu perbuatan riddah atau mengeluarkan pelakunya sahabat muslim dari Islam. Nauzubillah. Mencela Rasulullah juga perbuatan riddah dari Islam. Andaikan seseorang mengatakan Rasulullah tidak paham masalah seperti ini, tidak tahu masalah ini, atau mengatakan Rasulullah orang kampung, tidak paham masalah seperti ini dan itu, ini adalah riddah dari Islam yang merupakan kufur akbar. Nauzubillah, sahabat muslim. Atau seseorang mengatakan aturan syariat ini tidak benar. Aturan syariat ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Syarat ini itu hanya cocok untuk zaman dulu. Ini juga riddah. Nauzubillah. Pencela agama, jika ia sholat apakah dianggap bertaubat? Sahabat muslim. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang pernah mencela agama atau mencela Allah, namun ketika datang waktu sholat, ia pun berwudu dan sholat wajib? Apakah dengan ia melaksanakan sholat wajib dapat dianggap bahwa ia telah mengumumkan taubatnya? Jawabannya itu mencela agama dan mencela Allah adalah kemurtatan yang besar. Sekali lagi saya katakan, ini kemurtatan yang besar dari Islam. Nauzubillah, sahabat muslim. Yang wajib dilakukan oleh pelakunya adalah bersegera untuk bertobat, menyesal dan berhenti melakukan perbuatan tersebut, sahabat muslim. Tidak cukup dengan sholat, karena sholat belum memenuhi syarat taubat dari murtad. Namun wajib bertaubat dengan tulus atas perbuatan yang ia lakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, karena perbuatan jahat yang ia lakukan ini sangat fatal, sahabat muslim. Maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam perkara ini. Wajib bagi dia untuk taubat dengan segera. Dan hakikat dari taubat sahabat muslim adalah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan penuh menyesal dan kesedihan yang mendalam karena telah melakukannya, disertai tekad yang tulus untuk tidak mengulanginya lagi. Dan sebelum ia lakukan ini, sholatnya tidaklah sah, karena sholatnya dianggap sebagai sholat orang yang kafir. Maka wajib untuk bertaubat sebelum ia sholat. Sahabat muslim, demikian sedikit pengkajian seputar sikap terhadap pencela. Terima kasih banyak kebersamaannya. Jangan lupa dengan tema-tema berikutnya tentunya di kajian Islam yang sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.